Oke, kita lanjut lagi membahas soal-soal FRTU tes CPNS tahun 2021. Nah, sekarang kita masuk ke pola soal nomor 6. Nah, di dalam soal nomor 6 ini kita bisa baca dulu. Dalam sebuah rapat disediakan sebuah meja bundar. Oke. Rapat tersebut akan dihadiri 5 orang, yaitu direktur perusahaan, sekretaris, manajer personal, manajer keuangan, dan manajer pemasaran. Maka banyak cara mereka untuk duduk pada meja bundar tersebut adalah, nah berarti di soal nomor 6 ini dia nanya banyak cara. Oke, yang ditanyakan adalah banyak cara. Sepertinya di tahun ini soal permutasi ada keluar untuk tes CPNS. Sebab soal nomor 6 ini adalah pola soal permutasi, teman-teman. Permutasi. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah belajar permutasi tentu tahu ini adalah jenis permutasi siklis. Oke, permutasi siklis adalah permutasi pada susunan melingkar. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, maksudnya pada susunan melingkar itu seperti ini teman-teman. Ini kita buat ilustrasinya dulu. Ini ilustrasinya teman-teman. Ilustrasi, oke. Ini ilustrasinya. Ini kita punya sebuah meja bundar. Nah, di meja bundar ini akan ada 5 orang yang akan duduk di sini. Yang pertama mungkin adalah si direktur perusahaan. Kita simbolkan dengan D. Ini direkturnya. Oke, terus ini mungkinan sekretaris, oke. Nah, ini adalah manajer keuangan misalkan. Ini adalah manajer personal, ini adalah manajer pemasaran. Oke, nah, mereka berlima ini duduk pada sebuah meja bundar. Cuma masalahnya kita tidak tahu susunan mereka ini seperti apa. Apakah direktur bisa di samping sekretaris, atau nanti sekretaris bisa di samping manajer keuangan, atau malah sebaliknya manajer keuangan yang ada di samping direktur. Nah, kan ada banyak kemungkinan. Kemungkinan inilah yang ingin diselesaikan dengan cara permutasi siklis. Nah, kemungkinan ini yang ingin kita selesaikan dengan cara permutasi siklis. Caranya bagaimana, teman-teman? Oke, caranya kita bisa gunakan rumus dari permutasi siklis. Oke, ini kita tulis dulu. Rumus dari permutasi siklis. Oke. Rumusnya adalah P sama dengan N-1 faktorial, teman-teman. N ini adalah banyak anggota. Nah, pada kasus ini banyak anggotanya ada berapa orang, teman-teman? Ada 5 orang. Oke, sampai di sini bisa dipahami, teman-teman. Nah, sementara P adalah susunan banyak cara yang ditanyakan di soal. P ini adalah yang ditanyakan di soal, banyak cara. Oke. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja ke rumus, teman-teman. Jadi kan kita sudah tahu banyak anggota yang akan duduk di meja bundar itu adalah sebanyak 5 orang. Oke. Mereka ini akan duduk di meja bundar. Nah, jadi kita tinggal masukkan P sama dengan 5 dikurang 1 faktorial. Jadi 5 dikurang 1 itu 4 faktorial, teman-teman. Nah, untuk mencari faktorial, teman-teman harus ingat konsep faktorial itu. Konsep faktorial seperti ini, teman-teman. Faktorial itu konsepnya seperti ini. Misalkan kita punya bilangan A faktorial, berarti artinya A dikali A-1 dikali A-2 dan
seterusnya teman-teman. Berarti ini untuk 4 faktorial kita bisa tuliskan teman-teman, 4 dikali 4 dikurang 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 4 dikurang 3 teman-teman. Nah, sampai 3 saja teman-teman karena bilangannya adalah 4. Jadi apabila teman-teman selesaikan berarti dia ketemu 4 dikurang 1 itu 3, 4 kurang 2, 2, 4 kurang 3 itu 1. Berarti nanti hasilnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 ketemunya adalah 24 cara teman-teman. Oke, jadi banyak susunan manajer, direktur, dan sekretaris itu untuk duduk dalam meja bundar tadi adalah ada 24 cara. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Nah, jika bisa dipahami maka kita akan lanjut ke pola soal nomor 7 teman-teman. Oke, jadi ingat, jadi yang perlu teman-teman ingat, kalau dia itu berada di meja bundar, susunan meja bundar, artinya teman-teman gunakan rumus ini. P sama dengan N-1, permutasi siklis. Cuma ini dia tidak memperhatikan susunan. Ingat, tidak memperhatikan susunan atau tidak ada syaratnya. Memperhatikan susunan atau tidak ada syaratnya. Ingat. Jadi kalau dia nanti misalkan di sini katanya, misalkan soal ini diganti, direktur dan sekretaris wajib selalu duduk berdampingan. Nah, itu kita tidak bisa lagi menggunakan rumus ini. Kita harus, itu ada cara lagi nanti. Itu ada cara lain lagi nanti teman-teman, dan nanti akan kita bahas apa di FR berikutnya, oke? Nah, ingat, rumus ini hanya bisa kita gunakan apabila susunannya itu tidak diperhatikan atau tidak ada syarat, teman-teman. Oke, bisa dipahami teman-teman? Jika sudah, oke, kita akan lanjut ke pola soal nomor 7. Nah, ini untuk soal nomor 7 sepertinya masih tentang permutasi, teman-teman. Kita baca dulu, teman-teman. Sebuah rapat akan dihadiri oleh 6 orang. Nah, 6 orang ini adalah jumlah anggota. Banyak anggota, teman-teman. Seperti soal nomor 8 tadi. Ini adalah banyak anggota. Oke. Nah, di mana mereka akan duduk secara sejajar. Nah, ini bedanya dengan soal nomor 6 tadi. Di sini dikatakan bahwa mereka akan duduk secara sejajar. Berapa banyak susunan duduk yang berbeda dari ke-6 orang tersebut? Masih sama. Ini masih menanyakan tentang susunan, teman-teman. Dia masih nanya tentang susunan. Nah, ini masih ke dalam kasus permutasi. Cuma bedanya dengan soal nomor 6 tadi, di soal nomor 6 dia nanya tentang permutasi siklis. Untuk soal nomor 6 ya rumusnya P sama dengan N-1 faktorial. Sementara di soal nomor 7 ini, dia nanya bentuk sejajar. Oke. Maksudnya sejajar ini bagaimana? Seperti ini teman-teman ilustrasinya. Oke. Bentuk sejajar itu seperti ini. Misalkan si Budi, kita anggaplah ini mereka bernama, ini namanya Budi siapa? Ini si Budi, si Adi, si Tini, dan si Tono. Nah, dan seterusnya sampai 6 orang. Nah, ini dinamakan dengan susunan sejajar. Kalau susunan sejajar, kita bisa mencari banyak cara mereka duduk dengan menggunakan rumus untuk susunan sejajar, oke. Dengan menggunakan rumus permutasi P sama dengan N faktorial, oke. Jadi dia lebih sama saja sih sebenarnya, bukan lebih simple. P sama dengan N-1. Nah, di sini kan kita sudah tahu, cukup mudah. Banyak anggotanya ada 6 orang. Banyak anggota atau N-nya sama dengan 6 orang. Jadi tinggal kita selesaikan sama seperti tadi. Cukup mudah, P sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial ini tadi dengan konsep faktorial dia akan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya 720. Nah, jadi
Apabila teman-teman sudah menguasai konsep dan sudah mengerti alur dalam penyelesaian suatu masalah, teman-teman akan enak untuk menyelesaikan soal-soal dengan cara-cara yang cepat. Cuma masalahnya nanti kalau teman-teman tidak mengerti konsepnya atau teman-teman kurang memahami konsep, teman-teman nanti ketika soalnya berubah atau soalnya beda, teman-teman akan pusing sendiri untuk menyelesaikannya. Dan sama saja itu juga akan menghabiskan waktu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kan soal nomor 7, karena teman-teman tadi sudah tahu konsepnya di soal nomor 6, dia akan terlihat lebih mudah. Karena teman-teman sudah bisa mengerti tentang konsep faktorial. Jadi tinggal langsung dimasukkan, banyak anggotanya 6 orang, tinggal dimasukkan jadi 6 faktorial. 6 faktorial itu konsepnya selalu dikurang 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman tinggal langsung selesaikan saja. 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, ketemunya 720. Dan menurut saya, bagi teman-teman yang sudah menguasai konsep, soal nomor 6, nomor 7 ini bukan soal yang rumit. Bahkan teman-teman bisa menyelesaikannya di bawah 10 menit atau di bawah 5 menit. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi teman-teman, maka kita akan lanjut ke pola soal nomor 8. Sekarang kita di soal nomor 8 teman-teman. Di soal nomor 8 ini teman-teman bisa baca, tentukan banyak kata yang bisa disusun dari huruf ASN. Oke, di soal nomor 8 ini dia masih bahas topik permutasi teman-teman. Nah, ini masih tentang topik permutasi. Oke, tapi di sini adalah permutasi kata atau huruf. Oke. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman tulis dulu katanya A, S, N, cerdas. Oke. Setelah itu teman-teman tentukan jumlah huruf dari kata ASN cerdas ini. Jumlah huruf. Jumlah yang pertama itu tentukan jumlah huruf. Oke, jumlah hurufnya ada berapa teman-teman? Jumlah hurufnya ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 huruf. Oke. Terus untuk langkah kedua, teman-teman tentukan jumlah huruf yang sama. Jumlah huruf yang sama. Oke, jumlah huruf yang sama di sini kita lihat untuk huruf A. Untuk huruf A itu ada 2 huruf. Ini huruf A. Berarti huruf A ada 2 huruf yang sama. A ada 2 huruf. Terus kita lihat lagi untuk S juga sama, dia ada 2. Untuk S dia juga ada 2 huruf. Kita tuliskan juga S sama dengan 2. Untuk N kita cek. Untuk N ada berapa huruf? Untuk N cuma ada 1. Untuk C juga ada 1. E ada 1. R ada 1. D ada 1. Berarti yang kembar itu cuma A dan S. Oke. Nah, jadi kalau sudah selesai di langkah 2, baru langsung kita selesaikan saja teman-teman. Nah, dengan cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. P sama dengan 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi teman-teman harus ingat bahwa yang di bagian atas ini dia selalu jumlah huruf. Sementara untuk di bagian bawah ini adalah huruf yang sama. Oke, huruf yang sama. Paham? Nah, sekarang kalau sudah bentuknya seperti ini, mudah sekali teman-teman kalau sudah bentuknya seperti ini. P sama dengan 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi kita tinggal selesaikan saja dengan menggunakan konsep faktorial. Jadi P sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial itu sama dengan 9 kali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Oke. Nah, jadi di sini 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke. Jadi sekarang untuk 2 faktorialnya kita bisa coret. 2 faktorial ini dengan 2 faktorial ini kita bisa coret, kita selesaikan. Dan 2 faktorial ini dengan 4 itu nanti ketemu 2. Oke. Jadi kita tulis kembali. Kita tuliskan kembali sama dengan 9 kali 8 kali 7
kali 6 kali 5 dikali 2 dikali 3. Nah, jadi nanti hasilnya adalah 90.720. Besar sekali teman-teman hasilnya. Oke. Ya. Ya memang besar. Ya sepertinya untuk soal nomor 8 ini hasilnya terlalu besar. Apakah mungkin soal ini ada? Atau sepertinya hasilnya ini terlalu besar teman-teman, 90.720. Oke, tapi yang penting sampai di sini adalah konsep dalam menyelesaikan yang perlu teman-teman ingat. Jadi apabila teman-teman bertemu kembali dengan soal seperti ini, teman-teman sudah tahu alur penyelesaiannya bagaimana. Jadi yang pertama teman-teman tuliskan dulu huruf dari kata yang ingin disusun, terus tentukan jumlah hurufnya ada berapa, terus jumlah huruf yang sama ada berapa. Nanti tinggal diselesaikan dengan menggunakan rumus permutasi kata atau huruf seperti ini. Ingat, jumlah huruf selalu ada di atas, sementara huruf yang sama dia bagiannya di bawah. Oke? Jadi seperti itu saja teman-teman. Nah, sekarang jika teman-teman sudah tahu konsep dalam penyelesaian soal-soal tes CPNS ini, teman-teman sebenarnya bisa mengerjakan soal-soal ini dengan menggunakan cara-cara cepat. Karena mau dibolak-balik bagaimanapun soalnya, teman-teman sudah punya konsep dasar yang kokoh. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tapi saya doakan untuk tahun ini, teman-teman semua bisa lulus tes CPNS 2021 dan menjadi ASN. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9.